Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakili Bu Sinta sebagai tuan rumah Ko Dodi, kayak mengucapkan pertama kali adalah terima kasih. Sama-sama. Ko Dodi dan tim telah bersedia meluangkan waktunya untuk ketemu dengan kita, untuk kita dari kantor yang tadi telah saya sampaikan, saya ini ingin dengar sharing-sharing dari Ko Dodi. Pertama selama ini biasanya kita lihat cuma di YouTube nih kok, gitu kan. Jadi mungkin waktu Sinta punya ide ketemu itu langsung gitu, ya sikat, Sikat. dengar langsung. Ya, mungkin nanti tempat kalau agenda khusus mungkin nggak ada kok. Iya. Ya, agenda khusus untuk pertanyaan-pertanyaan atau apa, mungkin silahkan Ko Dodi aja yang menentukan apa aja. Kita dengarkan, mungkin nanti sebagian dari teman-teman juga akan kalau mau bertanya bisa langsung. Apa mungkin tanya jawab dulu aja lah. Siapa tahu nanti lupa gitu nanya apa. Jadi mendingan tanya dulu. Kalau yang sudah nonton video-video saya kan sebenarnya mungkin bisa mengetahui lah perjalanan saya sampai masuk ke Islam sampai sekarang ini mungkin sudah pada tahu. Kalau mau ada yang pertanyaan langsung aja apa gimana? Jadi nanti saya menjelaskannya bisa langsung berdasarkan pertanyaan itu gitu. Nanti saya bisa sambungkan ke poin lain gitu. Di brief aja kali kok. Atau di brief dulu. Mungkin teman-teman kayaknya kelihatannya Atau mungkin boleh. titik apa ya final sehingga Ko Dodi akhirnya memutuskan pindah. Ya. Referensinya apa, kan kalau saya lihat selama di YouTube tuh Ko Dodi mau memahami sekali Injil-Injil yang begitu banyak variasinya kan, dan apal tuh ayat sini segini begini perbandingannya sama yang ini beda nih gitu, kemudian dibanding-bandingkan gitu. Baik. Jadi mulai awal feelingnya ketemu hal-hal yang mungkin aneh, mungkin tanda petik, sampai mungkin Ko Dodi menemukan panggilan lah. Berapa lama? Betul. Baik. Kita aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Sinta, Ibu ya, sudah mengundang saya ke rumah yang sangat indah ini. Alhamdulillah boleh bertamu di sini. Kalau kita ingin ngobrol-ngobrol tentang perjalanan hidup saya, dari mulai saya masih kafir, coba ya, karena saya mantan kafir nih Pak. Saya lebih senang dipanggil mantan kafir daripada mantan muslim, betul nggak Mas? Nah, jadi sebenarnya kisah perjalanan saya sih tidak begitu heboh. Cuman saya hanya akhirnya menggunakan akal saya. Akal saya adalah seperti ini. Saya ingin sharing ya sama teman-teman yang ada di sini. Mas-mas yang ada di sini, bapak-bapak di sini nih, dan ibu-ibu di sini nih, kan selama hidupnya mungkin sudah berpegang kepada Quran, betul kan? Quran kan itu kitab sucinya umat Islam. Tentu saja dasar atau fondasi dari sebuah agama itu kan pasti kitab sucinya. Betul kan? Betul. Saya ingin tanya kepada Bapak nih. Ketika Bapak membaca mushaf Quran, ketika di Quran itu ada huruf Arabnya, ada terjemahannya, ada tafsir atau asbabun nuzulnya, ketika ada menjelaskan di dalam asbabun nuzul misalnya Quran surat Taubah ayat 30 lah misalnya gitu lah. Ayat ini ternyata dulu tidak ada di dalam naskah-naskah lama, zaman Utsman, zaman Abu Bakar misalnya. Ayat ini baru ada di abad 16 misalnya. Jadi ayat ini pasti tidak asli. Menurut Bapak gimana? Rasanya gimana? Iya. Kaget. Iya, kaget. Pasti kaget. Terus gimana? Setelah kaget gimana? Cari tahu. Cari referensi. Setelah Bapak cari tahu, ternyata terbukti benar apa yang dicatat di Quran itu. Contoh. Nauzubillah min dzalik nih, mudah-mudahan tidak ada yang begitu ya. Tetapi kalau Bapak menemukan kasus seperti itu, apa yang akan Bapak lakukan setelah kaget dan mencari tahu? Pindah. Setelah Bapak cari tahu, ternyata buktinya malah dari kalangan Islam sendiri, gitu misalnya. Misalnya, Kementerian Agama mengakui, yang berwenang nih, mengakui bahwa benar, ini ayat ini memang tidak asli, gitu. Misalnya, ada lembaga yang berwenang, yang punya otoritas, membenarkan tulisan itu atau catatan kaki itu. Mengiyakan bahwa itu... Mengiyakan bahwa ayat itu pasti tidak asli, gitu. Gimana Bapak rasanya? Udah. Berarti kan runtuh. Pondasi hati sih Pak. Iya. Tapi kan berarti pondasi agama itu kan runtuh. Iya.
Sekarang bagaimana kalau catatan kaki itu adanya di Quran tapi yang khusus ustadz-ustadz misalnya. Nggak boleh disebarkan ke jemaat. Misalnya, di pesantren aja contoh. Hanya ustadz-ustadz yang tahu ada rahasia seperti itu. Terus Bapak bisa dapat salah satu kitabnya misalnya, Bapak bisa baca sendiri. Oh, ini ternyata Quran ini khusus dibaca oleh ustadz-ustadz yang ada di pesantren. Jamaah nggak boleh tahu, nggak boleh baca. Ada kejadian seperti itu gimana, Bapak? Ya agak aneh ya. Ya. Karena kan harusnya informasi itu disebar seluas-luas dan sebenar-benar. Iya. Nah, itulah yang terjadi dengan saya dan agama saya yang dulu, Pak. Jadi ketika saya mengetahui di dalam agama saya ternyata ada ayat-ayat yang tidak asli, saya mencari tahu dong. Oke. Masa iya sih begini kan gitu kan? Saya Kalau begitu emang filsafat. enggak. Saya bukan berasal dari filsafat, saya orang accounting, Pak. Jadi akunnya udah kerja di kantor gitu. Iya, saya dulu lama di Indomobil, Pak. Oh, Indomobil yang di Cawang, gedung Indomobil itu. oh antum ngurusin leasing ya. Leasing ya. Jadi nyambung. Kalau yang di Indomobil yang di Cawang itu kan kantor pusatnya. Kantor pusatnya grup Indomobil. Saya dulu pernah di Suzuki Cakung, Jalan Raya Penggilingan. Pernah juga di Suzuki yang di Tambun, di belakang Suzuki-nya. Jadi saya di anak perusahaan Indomobil. Nah, jadi setelah saya mengetahui ada hal seperti itu, kan saya cari tahu, apa iya benar gitu. Saya cari tahu, ternyata benar. Ternyata yang membenarkan bukan dari siapa-siapa, kecuali dari kalangan Kristen sendiri. Oke, saya supaya gampang, saya tunjukin bukunya aja. Ya. Rick, Yul, koper mana Yul? Nah, tolong. Saya kalau kemana-mana kayak tukang buku, Pak, bawa koper. Jadi awalnya pertama kali menemukan ayat yang Kododi nggak yakin nih. Iya. Kok kan udah Pertama sibuk kali dengan ya? urusan kantor. Betul. Iya. Apa yang dilakukan? Ya kan sibuk kan paling cuma sampai sore sama malam lah kan. Malamnya masih bisa. Nah, itu namanya udah qadarullah ya, Pak. Ya, benar. Qadarullah itu ya kalau zaman sekarang nih misalnya contoh. Kalau Masnya buka TikTok. Di TikTok kan ada suka nongol, pasti nongol. Apa taruh sini ya? Mas boleh geser dikit sana ya. Kalau Bapak buka TikTok, kan pasti nanti akan nongol video-video yang Bapak suka tonton yang sejenis. Betul. Betul kan? Betul. Nah, kalau namanya itu yang disebut dengan FYP gitu lah katanya. Nah, tahun 2012 Pak kira-kira. Itu udah mulai zaman YouTube kan? Iya. Saya buka YouTube, qadarullah nongol videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Oh, iya. Pernah dengar ya? Iya. Almarhum gurunya almarhum gurunya Dr. Zakir Naik. Jadi kalau Dr. Zakir Naik belajar Kristologi kalau almarhum Syekh Hamid Didat belajar Kristologi 40 tahun, Dr. Zakir Naik cuma perlu 4 tahun. Memang otaknya Dr. Zakir Naik memang encer gitu lah ya. Jadi apa yang dipelajarin sama almarhum Syekh Hamid Didat itu dalam waktu 4 tahun bisa diambil semua gitu. Padahal 10% istilahnya. Iya, 10%. Nah, ini akhirnya saya dapat barang book nih namanya nih. Ini barbook nih. Jadi kalau ada sebuah kasus kan harus ada barbooknya. Ini barbooknya. Jadi kitab ini tidak boleh sampai ke tangan jemaat. Saya bilangnya jemaat ya. Kalau di Islam kita bilangnya jamaah gitu ya. Kitab ini kitab suci Katolik nih. Ini ada tulisan begini nih. Tidak untuk apa? Diperdagangkan. Dipersembahkan pada umat Katolik Indonesia. Tulisannya sih dipersembahkan pada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakannya Al-Nurul Sende, tapi tidak untuk diperdagangkan. Oke. Ya, Mas ya. Paham ya maksudnya? Iya. Diterbitkan tahun 2009 ini tadi ya, 2009. Dicetak cuma 3.000 eksemplar. Oke. Di sini ada catatan pengantar dan catatan lengkap. Jadi di sini ada ayat. Jadi ini ayat. Jadi ini seperti ini ayat nih. Ini ayat-ayat ini, Pak. Ini ayat nih. Ini catatan kakinya. Catatan kaki. Catatan kaki itu mirip tafsir, bisa asbabun nuzul. Seperti itulah, mirip-mirip. Ya, ini ayat, ini catatan kaki. Yang putih nggak ada ya, Bu, lampunya ya? Ini tulisannya kecil-kecil banget soalnya. Iya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada teman-teman di sini
Di seluruh Bible yang tebal ini, itu yang dianggap sebagai bukti ada ayat yang mengajarkan paham Trinitas. Pernah dengar? Iya. Itu cuma satu ayat, Pak. Oh, Cuma satu ayat. Ada satu lagi, tapi itu tidak sempurna gitu. oke. Yang paling sempurna mengajarkan Trinitas cuma satu ayat ini. Trinitas apa tuh, Pak? Belum tahu Trinitas ya. Si tunggal. Akidahnya orang Kristen, akidah saya dulu, itu kita percaya Tuhan itu Esa, satu. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. 3 pribadi ini siapa aja? Itu Bapa, Putra atau Yesus. Pernah dengar ya Yesus ya? Dan satu lagi Roh Kudus. Nah, Yesus ini manusia juga, Tuhan juga gitu. Jadi ada Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ngerti nggak maknanya sekarang? Ngerti, cuma enggak Paham nggak kira-kira? paham. Paham? Iya, kalau definisinya itu ya paham, cuma kayak nggak nyambung aja. Nggak nyambung. Saya ulang nih ya. Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak, Mas? Bisa nggak paham? Pusing. Alhamdulillah kalau Mas pusing. Kalau Mas bilang paham, ya itu berarti Mas nggak paham sebenarnya. Jadi ini tidak mungkin bisa dipahami karena sebenarnya ini adalah agama misteri sebenarnya. Agama misteri ini agama yang zaman dulu sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Ya, zaman di mana Babilonia, ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Ya, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam kan ada raja namanya Namrus atau Nimrod gitulah. Itu dia juga sudah ada konsep Trinitas. Itu 2000 tahun sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Sudah ada konsep Trinitas. 3000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam sudah ada konsep Trinitas di Mesir. Ada dewa Isis, Horus, Ra. Kira-kira 3500 tahun juga sebelum Nabi Isa sudah ada Trimurti, Hindu. Ada Brahma, Siwa, Wisnu, ya kan? Itu kan model yang Tuhan yang 3 tapi 1 Tuhan. Gitu. Kalau orang Hindu ditanya Tuhannya ada berapa? 1. Tapi bisa banyak gitu. Bisa bermanifestasi dalam banyak wujud gitu lah istilahnya. Begitu juga Kristen ditanya Tuhannya berapa? 1. Esa bilangnya. Tapi bisa 3 pribadi. 3 pribadinya itu Bapa, Yesus, Roh Kudus gitu. Jadi kalau nanti mereka bilang Bapa itu maha kuasa, Yesus itu maha kuasa, Roh Kudus itu maha kuasa. Tapi bukan 3 maha kuasa, tapi 1 maha kuasa. Siap-siap beli Panadol, Mas. Iya benar, ya. Jadi itu bukan untuk dipahami secara akal manusia gitu. Itu hanya bisa diterima dengan kata orang Kristen itu iman gitu katanya. Ya. Ajaran yang mengajarkan Trinitas itu tadi di dalam Bible yang setebal ini itu cuma ada 1 ayat, Pak. Nah, ayatnya bunyi begini nih. Itu ada di kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Tulisannya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya 1. Nah, ya kan? Ini konsepnya Trinitas nih. 3 tapi 1. 1 tapi 3 gitu kan. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, di dalam ayat ini itu ada keterangannya nih Mas, yang saya kasih garis bawah nih. Nah, coba kalau Bapak mau baca. Saya mau baca. Ada aja. Saya mau baca. Nah, kelihatan nggak yang ini? Saya izin minum ya. Ayat 7 sampai 8 di dalam surga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad keempat. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa Mas? Pasti apa? Tidak asli. Nah, tidak asli apa Mas katanya? Palsu. Nah, Bapak yang ngomong ya, bukan saya. Saya nggak pernah bilang ini Bible palsu, yang ngomong ini sendiri tidak asli. Waktu itu, kira-kira 2012, ketika saya membaca hal seperti ini, nah itulah yang tadi saya tanya ke Bapak. Kalau di dalam Quran ada hal seperti itu gimana? Gitu.
Itu kan pasti berkecamuk dong Pak saya. Agama yang sudah saya anut dari bayi gitu istilahnya. Kan saya bayi dibawa ke gereja sama orang tua saya. Dibaptis segala macam. Sampai dewasa, sampai nikah, sampai punya anak, sampai keluarga, sampai berkarir lah istilahnya lah. Udah di atas 40 tahun gitu. Tiba-tiba ngeliat begini Pak gitu. Kalau ini dapat buku ini tuh gimana ceritanya? Sampai tahu punya. Saya dapat buku ini atas bantuannya pejabat MUI. Karena memang pengen lihat atau emang Iya, saya pengen tahu buktinya gitu kan. Saya pengen tahu cari. Kalau Bible yang dipegang sama jemaat di gereja, nggak ada catatan kakinya Pak. Tuh. Ini yang dikatakan perjanjian lama. Ini perjanjian lama juga, perjanjian baru juga dalam satu kitab. harusnya begitu ya. Tapi Ini juga ada perjanjian lama, ini juga perjanjian baru. Tapi di sini nggak ada catatan kaki seperti ini. Nggak ada itunya. Nih, nggak ada catatan. Nih, Iya. Seharusnya tidak. kan tidak diperdagangkan. Berarti jemaat nggak bisa beli ini. Saya pernah lihat ini di Shopee, di Shopee apa Tokopedia. Di Tokopedia 3.600.000. Dalam waktu sekejap hilang. Oh. Di Shopee juga ada waktu itu, sama 3.600.000. Dalam sekejap hilang. Langsung dibeli orang awalnya. Nah, yang dipegang sama orang-orang yang pergi ke gereja jemaat itu yang ini, nggak ada catatannya. Oh. Jadi dari kecil saya pegangnya ini. Saya kan nggak pernah tahu ada ayat yang tidak asli atau enggak kan nggak tahu. Yang saya baca cuma ayat doang gitu, nggak ada keterangan seperti itu. Gitu. Nah, ketika saya dapat ini, gimana? Ini kan resmi. Orang yang mempersembahkan aja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakannya Arnoldus ND. ND ini penerbit Bible di NTT. Nah, jadi ketika saya melihat ini, otomatis kan runtuh. Menurut saya walaupun pada waktu itu masih Kristen, saya merasa pondasi dari sebuah agama ya kitab sucinya. Ketika nabi-nabinya sudah nggak ada, yang dipegang sama kita umatnya ya kitab sucinya kan gitu. Begitu juga di Islam kan gitu. Nabi Muhammad SAW sudah wafat, yang kita pegang apa? Quran, hadis, sahih gitu. Quran dan sunnah lah istilahnya gitulah. Apalagi kalau bukan itu, ya kan? Yang bisa diajarkan oleh guru-guru kita ya kan cuma dari Quran dan sunnah. Gitu. Begitu juga ini. Ketika ini sudah menjelaskan, membuktikan bahwa ayatnya tidak asli, ya sudah. Gimana? Masa saya mau ngikutin yang tidak asli gitu Pak? Pernah saya tunjukkan ini kepada seorang perempuan Katolik yang datang ke kantor saya. Habis bacanya lama lagi. Habis baca ditutup. Habis tutup dia nangis. Nangis, saya biarin aja nangis. Adalah 5 menit, 10 menit gitu. Setelah nangis saya tanya, Mbak kenapa nangis? Dia bilang, berarti selama ini saya dibohongin sama gereja ya. Dia ngomong gitu. Tidak semua orang Kristen tahu yang begini-ginian. Dan yang katanya tidak asli di sini, itu nggak cuma ini, nggak cuma satu. Banyak. Ya, banyak. Saya bisa tunjukkan beberapa lagi nih. Ini waktu Kodol pengen dapat ini, Iya. sebenarnya udah ada trigger sebelumnya, kejadian sehingga mencari kitab ini. Ada. Triggernya itu ketika saya menonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Oke. Ketika itu almarhum Syekh Hamid Didat sedang debat dengan pendeta. Oke. Yang diperdebatkan waktu itu saya ingat banget. Jadi gini, contoh nih pendeta ya. Pendetanya suruh pegang Bible-nya, Syekh Hamid Didat juga pegang Bible-nya. Oke. Terus Syekh Hamid Didat bilang, tolong buka 1 Raja-Raja, misalnya gitu ya. 1 Raja-Raja pasal sekian, ayat sekian. Pendetanya suruh cek, suruh buka. Saya bacakan ya, ya. Terus Syekh Hamid Didat baca 1 ayat. Betul nggak? Betul. Ayat kedua, betul nggak? Betul. Ayat ketiga dan seterusnya. Betul nggak? Betul. Tapi ternyata Syekh Hamid Didat baca dari kitab yang lain. Bukan dari kitab yang dipegang sama pendeta itu. Beda. Beda judul kitab gitu. Beda surah gitu lah. Ya, dalam satu kitab tapi beda surah gitu. Yang dibaca oleh pendeta itu 1 Raja-Raja, si almarhum Syekh Hamid Didat baca dari kitab Yesaya namanya. Tapi belasan ayat itu bisa sama persis. Beda surah tapi bisa sama persis. Sama. Sampai ke tanda bacanya. Ketika saya menonton itu, saya langsung cek. Kan saya cepat buka Bible-nya. Begitu dia bilang apa, saya langsung buka cepat. Bener, saya perhatiin. Bener. Itu di situ saya pertama kali kaget saya. Kok bisa gitu? Beda surah, tapi belasan ayat Isinya sama. sama semua. Persis plek. Mau buktinya Pak?
Saya baca ini. Yang di situ tuh apa sebenarnya? Sama kitab ini sama. Kitabnya sama, cuman beda surat gitu, Mbak. Iya, kok bisa begitu ya? Nah, berarti entah penulis kitab yang A mencontek kitab yang B atau yang menulis kitab B mencontek kitab yang A gitu aja kan. Tinggal kita belajarin sejarahnya duluan mana Ya. gitu. Kan gitu. Berarti kalau begitu gimana? Kan berarti ada yang namanya apa? Istilahnya tuh plagiarisme. Nah, plagiarisme. Di Quran ada nggak Pak plagiarisme? Iya, nggak ada. Nggak ada. Ada pengulangan, tapi Iya. paling cuma satu kalimat. Ulangan untuk penguatan biasanya. Penguatan atau istilahnya penegasan gitu lah. Tapi bukan persis belasan ayat persis plak sama gitu, enggak begitu. Saya perlihatkan ke Bapak nih. Dua Raja-Raja 18. Dua Raja-Raja 18. Saya buka lagi ini. Atau ini. Ayat 1. Ini ya. Sama Yesaya 36. Nah ini Pak, tolong cek yang ini nih Pak. Ya, oh nih maksudnya. Bapak nggak bawa kacamata ya? 18 nih ya, ayat 1 ya. Saya baca di sini nih. Ini berarti raja-raja Pak? Ya, ini yang raja-raja, ini saya baca dari Yesaya nih. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda. Lalu merebutnya Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim. 18 kan? Maka dalam tahun ketiga. Oh sorry. 1 sampai 2. Oh 13 sorry. Ayatnya 13 mulainya. Oh ini nih, sorry. Nih yang ini. Saya ulang ya. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda. Sama nggak? Koma ya. Lalu merebutnya Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, disertai suatu tentara yang besar. Sama. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Sama. Nah, keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna. Betul? Panitera negara, serta Yoah bin Asaf. Sama. Sama kan? Persis sama kan? 13 ya? Iya, dari 13. Bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung. Sama. Nah, ada yang agung itu. Nih. 19. Sini doang tadi nih sama kan? Hah? Yang atas doang. Oh. Nah, ini tapi yang tadi dari sini sama kan? Ya. Oke. Ini ada beberapa yang diselipin lagi nih. Ya, beda. Oke. Sekarang ini satu ya, ini satu kasus ya. Ini nanti sampai ayat ke-22 sebenarnya sama nih. Tapi ini juga ada lagi begini. 19 1 sampai 7 sebentar. Ya, saya 19. Kalau yang itu tadi kayaknya nggak terlalu identik. Nah, ini yang identik yang ini nih. 19. Nah, ini 19. Raja-raja, sorry. 19. Nah, ini ya. Ini Mas, 19 nih ya, dari ayat 1 ya. Ya, saya 37. Sebentar. Sudah? Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Sama?
Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan, sama disuruhnya lah juga Elyakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, sama dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, sama terus ya sampai ayat ke-37. Coba ayat 36-nya lihat. Ada nggak kalimat? Enggak, 36. Ini ayat ini. Iya. Ya, sampai ayat Bahasanya tuh kayak pujangga gitu. ini kan 27. Kadang-kadang mikir apa. 35 ya. Cerita apaan gitu? 36 mana? Ini 36. Cuma SMA Apa tuh? Sebab itu 36. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur. Nah, sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh, betul kan? Sama. Sampai terakhirnya kemudian Esarhadon, anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi ada 37 ayat yang persis plek sama. 37 loh, bukan belasan. Tadi saya ngomong belasan ya. Ternyata 37, saya lupa tuh. Ya kalau yang tadi pertama kita baca, itu juga sama, tapi ada yang disisipin, nanti ada yang sama lagi, ada disisipin lagi. Tapi kalau yang ini sama persis. Identik jadinya. Bagaimana ceritanya? Gitu. Kalau di Quran juga ada begitu gitu, Pak. Jadi kan ini menunjukkan berarti yang penulis Yesaya menyontek yang penulis raja-raja atau penulis raja-raja nyontek yang Yesaya. Gitu aja. Jawabannya? Jawabannya nggak tahu. Orang Kristen juga nggak bisa jawab. Walau alam. Ini yang di surah beda tadi ya? Iya, Surah tadi ya? iya, beda surat tapi isinya sama persis. 37 ayat ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang pertama kali saya dengar dari almarhum Syekh Ahmad Didat, bikin saya kan jadi udah gimana ya? Kok bisa gitu ya? Terus kemudian saya nonton video Ahmad Didat yang lain yang sedang debat sama pendeta. Almarhum Syekh Ahmad Didat itu mengatakan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 itu adalah ayat apa? Fabrication, concoction, insertion gitu. Sisipan, tambahan, fabrikasi gitu. Kan makin panas dong saya dengarnya. Makin panas, nyari kipas gitu. Saya cari tahu gitu. Sampai akhirnya saya dapat buktinya dari kalangan mereka sendiri. Benar ternyata itu adalah ayat sisipan. Sampai saya cari tahu buku penulis namanya Bruce Metzger. Profesor Bruce Metzger itu dia yang meneliti penyimpangan apa saja yang ada di dalam Perjanjian Baru. Dari buku itu baru saya cari lagi buktinya. Dan sendiri apa agamanya kok? Kristen juga. Kristen juga? Kristen juga. Mereka adalah dosen-dosen di Sekolah Tinggi Teologi ya. Tapi mereka kan memang dibiayain sama universitasnya untuk meneliti naskah-naskah kuno. Nggak kecil itu duitnya gitu ya. Sampai mereka harus ke Israel, ke negara-negara Timur Tengah untuk meneliti itu manuskrip-manuskripnya. Ternyata terbukti gitu. Nah, mereka sendiri bikin buku untuk menjelaskan itu. Akhirnya mereka keluar dari Kristen. Banyak. Nanti ada lagi Profesor Bart Ehrman. Seperti itu. Jadi mereka yang mempelajari itu, akhirnya mereka keluar dari Kristen tapi jadi agnostik gitu, Pak. Oke. Nah, jadi agnostik artinya percaya Tuhan tapi nggak percaya agama gitu. Ketika sudah menemukan hal seperti ya sudah. Jadi saya kan udah Itu pikir. munduran nggak sih kok dari percaya punya suatu aliran agama tiba-tiba akhirnya jadi agnostik, hanya percaya ada zat doang kan? Iya. Tapi dia tidak ikutin apa-apa, tidak megang Iya. apa, tidak Sebenarnya kalau buat saya Iya. agnostik itu sebenarnya masih boleh dikatakan apa ya, setengah berpikir gitu, Mbak. nanggung ya. Nanggung gitu. Setengah berpikir ada Tuhan tapi tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan institusi agama gitu. Jadi dia tidak. Tapi agnostik bisa juga dikatakan begini ya, bisa juga karena orang itu memang tidak percaya dengan manajemen agama, manajemen institusinya, atau memang karena dia malas gitu aja. Maksudnya tahu. Bisa juga malas sholat, bisa juga malas ke gereja, bisa juga malas bayar perpuluhan, macam-macam. Banyak hal yang bisa mempengaruhi gitu. Di Kristen, Mbak, itu ada yang namanya kewajiban, tapi nggak semua gereja ya. Banyak yang dari kalangan Protestan mewajibkan jemaatnya untuk membayar perpuluhan. Pernah dengar ya, perpuluhan ya? Per bulan. Dalam hal di Islam itu seperti zakat gitu loh, Mbak. Iya.
Kalau zakat kita 2,5% untuk kita yang umum nih ya. Dia 10. Nanti ada beberapa profesi di dalam Islam yang juga 5%, ada yang 10%, profesi tertentu. Tapi kalau mereka 10% flat, Pak. Dari penghasilan berapa, cut 10% buat gereja. Dan itu setiap bulan. Setiap bulan. Jadi kayak zakat zakat pekerjaan lah, zakat apa? Mal ya. Ya gitu. Nah, sebenarnya Kristen melakukan itu tuh dari mana gitu. Ternyata itu bukan asli tradisi Kristen. Tapi dari ini. Nah, sekarang saya mau jelasin ini nih. Ketika saya sudah tahu itu kan berarti saya udah nggak yakin lah ya dengan agama saya sendiri. Terus akhirnya saya juga mempelajari dong sejarahnya. Kitabnya Kristen itu asalnya dari mana? Kapan ditulisnya dan segala macam. Jadi kok setelah nggak percaya Kristen, agnostik? Belum, enggak. Saya tetap tahu tentang kitab-kitab yang lain. iya, saya tetap Kristen. Saya nggak sempat agnostik. Oke. Saya tetap Kristen, kadang masih ke gereja, tapi hanya karena untuk formalitas saja lah gitu. Ternyata setelah saya pelajarin lebih lanjut, kitabnya orang Kristen ini, itu kita bisa bagi menjadi 2 bagian. Nah, yang ini, yang tebal ini, namanya, ini disebut dengan Perjanjian Lama. Yang tadi Mas bilang, Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama ini ternyata bukan kitabnya orang Kristen. Ini kitabnya orang Yahudi, ternyata. Nih. Ada nih kitabnya. Nih, namanya kitab Tanakh. Oh, Tanakh, ya. Nih, Tanakh itu singkatan Torah, Prophet, Writings. Torah itu yang disebut 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Prophet itu dalam bahasa Ibrani Nevi'im, kitab nabi-nabi. Writings itu kitab dalam bahasa Ibrani Ketuvim atau tulisan orang-orang bijak gitulah. Nah, 3 kelompok kitab ini dijadikan satu, singkatannya Tanakh. Nah, Tanakh ini kitabnya orang Yahudi, disusun kira-kira abad ke-5 sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebelum ada Kristen. Hampir 500 tahun sebelum ada Kristen. Yang ini nih. Ini diterjemahkan ke bahasa Yunani. Jadinya ini. Nah, kitab yang bahasa Yunani ini sama orang Kristen di abad-abad kedua, ketiga, keempat dikoreksi terjemahannya. Setelah dikoreksi terjemahannya baru dijadikan Perjanjian Lama di sini. Oh. Ya. Nah, kalau kitabnya orang Kristen sendiri itu yang disebut dengan Perjanjian Baru yang ini. Ya. Coba lihat, ini 2/3 apa 3/4 ya? Kalau begini. Bisa 3/4 sih. Atau mungkin 3/4-nya kitab orang Kristen nih ya. Yang disebut benar-benar kitab orang Kristen yang ini, yang tipis. Yang baru. Ini namanya Perjanjian Baru. Nah, ini. Sisanya ini punya orang Yahudi. Nah, jadi Tapi diakui sebagai punya Kristen. Iya. Bahasanya apa, Pak? Hah? Bahasanya apa? Jiplak, Pak. Kalau jiplak kan ditulis ulang. Ini mentah-mentah diambil. Iya sih. Atau kebat. Dia yang bilang ya, Pak ya, bukan saya. Jadi di abad keempat, kitabnya orang Yahudi yang ini sudah di resensi terjemahannya. Orang Kristen sendiri sudah menulis kitabnya sendiri dari mulai pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Ini yang disebut Perjanjian Baru. Ya. Kitab ini ada 39 kitab, kitab ini ada 27 kitab. Di abad keempat ini dan ini dijadiin satu. Nah, ini yang menjadi ini. Oh. Nah, di sini jadi Kacau. Udah kacau ya. Itu Pak, berarti itu apakah yang disebut dengan domba yang tersesat itu, Pak? kalau domba yang tersesat itu sebenarnya sebutan untuk bangsa Israel. Sebenarnya untuk bangsa Israel. Jadi mau Nabi Musa alaihissalam, mau Nabi Daud alaihissalam, mau Nabi Isa alaihissalam, semuanya menerima risalah untuk siapa? Untuk Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel kan? Di Quran kita juga disebutkan begitu kan? Taurat, Zabur, Injil diberikan kepada Bani Israel. Jadi kalau disebutkan domba yang tersesat dari Bani Israel maksudnya gitu. Nah, Ini revisinya mana, Pak? Sorry. apa? Revisi dari ini? Buku ini? Ini, yang Septuaginta nih. Oh, ini. Nah, jadi yang ini dalam bahasa Ibrani nih. Ini bahasa Ibrani tuh. Disalin terus direvisi. Bahasa Ibrani gitu. kan. Diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Nah, ini bahasa Yunani nih.
Nah, ini bahasa Yunani. Ini ada Inggrisnya juga ada Inggrisnya. Tapi terjemahan ini akhirnya di abad kedua, ketiga, keempat diresensi namanya. Terjemahannya diresensi. Kalau resensi itu apa? Jadi misalnya sudah ada kata pemilihan kata A sama yang meresensi itu, ini kurang tepat gitu. Ini harusnya ini gitu. Tetapi yang meresensi orang yang sudah punya doktrin Trinitas gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau yang meresensi orang yang netral hanya berdasarkan agak apa bahasa, dia pasti akan memilih pilihan kata yang benar-benar berasal dari kata aslinya, gitu kan? Tapi kalau orang yang sudah punya doktrin tertentu, dia pasti akan meresensi dengan doktrinnya, gitu. Iya. Nah, setelah di abad keempat, barulah menjadi kitab orang Kristen setelah ditambah ini. Sekarang jadi diterjemahkan dalam bahasa yang lain, termasuk bahasa Indonesia, jadinya ini. Gitu. Nah, sekarang kalau orang Yahudi yang punya ini, dikasih ini, suruh baca, mau nggak kira-kira Pak? Marah. Nggak mau, dibuang tempat sampah. Gitu. Kenapa? Masalahnya apa? Dari sini ke sini kok ditolak sama orang Yahudi? Karena setelah diresensi itu, kitab ini jadi seolah-olah berbicara tentang Yesus di Perjanjian Baru. Seolah-olah gitu. Jadi seolah-olah kitabnya orang Yahudi ini sudah meramalkan Yesus gitu di sini. Sekarang kalau ditanya orang Yahudi, ada nggak ramalan buat Yesus? Nggak ada, nol, zero, nihil kata orang Yahudi gitu. Sama sekali nggak ada buat orang Yahudi. Tapi karena direvisi-revisi, jadi seolah-olah kayak Yang jadi seolah-olah bicara tentang Yesus yang ini, gini, yang ini. Orang Kristen jemaat di gereja apa tahu? Belum tentu, nggak tahu. Mereka taunya ini. Oh, Yesus sudah diramalkan di sini, Yesus sudah diramalkan di sini. Padahal ini berasal dari sini yang sudah dirubah-rubah. Jemaat tidak tahu. Nggak tahu. Rata-rata nggak. Oh, nggak usah jemaat. Pendeta aja saya kasih hati ini nggak tahu. Pak, tahu nggak Pak kitab ini? Apa tuh saya nggak tahu Septuaginta. Gimana? Pendeta aja bisa nggak tahu masalah ini. Jadi mereka hanya menerima apa yang disebut dengan doktrin. Kalau udah doktrin gimana sih Pak? Ya. Orang Jerman coba. Siapa pemimpin kalian yang paling kalian hormati? Zaman dulu, zaman perang dunia kedua, mereka kan begini. Heil Hitler gitu kan. Karena udah didoktrin tiap hari. Begitu juga dengan Kristen. Makanya nggak usah jemaat, pendetanya aja nggak tahu ini. Saya ada videonya tuh, ketika saya lagi debat di Surabaya. Bapak tahu ini nggak? Apa itu? Nggak tahu saya Septuaginta. Gimana? Kan menyedihkan kalau gitu jadinya. Tapi mereka itu, kalau udah tahu seperti itu kan, apalagi TV kan udah semakin banyak nih, kayak podcast-podcast segala macam. Mereka tuh nggak jadi kurius, atau emang mereka karena sudah terdoktrin jadi mereka merasa bahwa tutup mata aja gitu ya. Kalau dia seorang pendeta yang sudah istilahnya kehidupannya sudah dijamin sama gereja, ekonominya sudah dijamin. Balik lagi ke situ ya, ekonomi ujung-ujungnya. Apa yang mau di ini Pak? Iya. Dia sudah nyaman dengan hidupnya dia, hidupnya mewah dan segala macam. Ketika dia melihat video saya begitu, yang bisa berpengaruh buat jemaat yang murtad, yang bisa dia lakukan kan cuma apa? Dia putar video saya di gereja dia. Nih ya, jemaat ya, nih tolong kalau lihat video ini skip, jangan ditonton. Sekarang kalau Bapak lagi nyetir mobil, ada tulisan jangan lihat kiri gitu. Kira-kira Bapak mau lihat kiri nggak? Iya. Kalau pendeta tampilkan video saya di gereja, Instruksi lah itu ya. terus bilang sama jemaatnya, nih Bapak Ibu semuanya anak Tuhan, jangan lihat anak setan kan gitu. Ini anak setan, jangan dilihat gitu. Jemaatnya dikasih tahu begitu. Sama juga seperti kita lagi nyetir mobil di jalan, ngelihat pelang, jangan lihat kiri gitu. Otomatis kita jadi lihat kiri kan Pak. Ada seorang pendeta yang begitu Pak, di NTT, di Kupang. Namanya pendeta Mel Atok. Ya, berarti kan dia bukan kurius itu namanya, dia udah khawatir berarti kan. Nah, semalam ada penatua Bu namanya. Penatua tuh udah orang senior lah di gereja lah. Bisa karena dia pengabdian di gerejanya sudah sangat lama. Bisa juga dia donatur yang paling besar gitu. Di gereja gitu Pak. Jadi kalau donatur paling besar dijadikan penatua atau majelis gitu. Ya, duduk di gereja paling depan gitu.
nggak ada soft-softan gitu. Duitnya paling banyak duduk paling depan gitu, Pak. Lain sama kita gitu. Kalau kita paling rajin, soft paling depan, ya kan? Walaupun kita bupati, kalau datang telat kan di belakang, ya kan? Ya kan? Nah, penatua itu dipaksa nonton video saya sama istrinya. Istrinya nonton video saya terus, sering dipaksa, awalnya marah-marah. Ngapain sih? Ngapain maksa-maksa ngeliat video orang gitu? Akhirnya karena dipaksa sama istrinya, akhirnya setelah dia dengerin, dia nonton, 1-2 video ditonton, seterusnya dia tonton banyak. Minggu kemarin dia mengundurkan diri dari gereja. Mau selamat dong Pak Doni. Datang semalam ke tempat saya, suami istri, dia cerita, saya dipaksa sama istri saya nonton videonya Ko Dondi gitu. Awalnya saya nggak mau, tapi setelah saya dengar-dengar, kok bener juga ya. Akhirnya saya jadi tonton terus, akhirnya saya mundur dari gereja. Dari bulan, Februari atau Maret. Itu sudah mulai nonton, baru minggu kemarin dia mundur. Belum malam. Hah? Belum malam. Hari Kamis besok. Hari Kamis. Jadi, ketika saya tawarkan, oke, sekarang Bapak sudah mengetahui di dalam Bible ada begini-begini, sekarang saya sarankan pada Bapak, silakan. Ternyata udah sunat. Ternyata udah sunat, datang ke tempat saya katanya masih geli-geli gitu. Sudah usia 56 atau 57 gitu. baru sunat tapi belum sembuh-sembuh benar katanya gitu. Sudah sunat dan dia memang sudah berniat masuk Islam. Besok hari Rabu dia mau disidang sama gerejanya. Jadi dia sudah ngajuin surat pengunduran diri tapi belum disetujuin. Jadi hari Rabu besok dia mau disidang. Nah, setelah sidang hari Rabu, hari Kamis dia mau datang ke tempat saya lagi, insya Allah musyahadat. Suami istri. Kita nggak pernah tahu kan ya, Pak ya, Bu ya. Saya membuat konten seperti ini, kita nggak pernah tahu di mana ada orang bisa menonton dan akhirnya masuk Islam, kita nggak pernah tahu. Sama seperti almarhum Syekh Hamid Didat, debat di Amerika, saya nonton di Indonesia, saya bersyahadat gara-gara nonton video dia. Kita nggak pernah tahu. Jadi hidayah Allah kan bisa lewat apa aja, bisa lewat siapa saja gitu. Kita semua ini juga bisa menjadi jalan hidayah buat orang lain gitu maksud saya. Nggak usah harus dari pelajaran seperti ini, nggak usah dari ilmu seperti ini. Dari akhlak kita yang kita tunjukkan di depan orang kafir aja itu bisa jadi jalan hidayah buat orang lain. Dari kita menyingkirkan halangan di jalan aja itu bisa jadi jalan hidayah orang lain. Bahkan dari kita senyum aja kepada orang kafir bisa jadi jalan hidayah buat orang lain. Jadi kita semuanya bisa Pak jadi jalan hidayah. Allah Subhanahu wa taala sendiri kan bisa kalau mau memuslimkan semua manusia di bumi. Betul kan? Di Quran juga ada ayatnya. Tapi kenapa enggak, Pak? Ya buat kita ini berdakwah gitu. jangan melihat kalau saya bisa mensadarkan orang terus ngirim. Jangan, kita semua bisa jadi jalan hidayah buat siapa saja. Bahkan saya dulu ketika saya sudah mulai mempelajari Islam, di kantor saya punya mandor nih, Pak. Mandor saya haji. Udah nikahnya. Namanya haji kan sholat nggak boleh telat ya Bu ya. Jadi setiap azan kan dia langsung wudhu kan. Saya sangat senang ketika melihat dia wudhu gitu. Karena apa? Karena di dalam kitab saya pun ada Nabi Musa wudhu, Nabi Harun wudhu, nabi-nabi yang lain wudhu. Ketika saya melihat karyawan saya sholat, sujud, saya di sini juga bisa membaca Nabi Abraham sujud. Nabi Musa sujud, Nabi Harun sujud, Nabi Daud sujud, Nabi Sulaiman atau Salomo sujud, Nabi Esra sujud, bahkan Yesus pun sujud. Jadi ketika melihat anak buah saya ngeliat sujud, kok yang dilakukan sama orang Islam malah mirip dengan yang ada di dalam sini. Tetapi yang saya lakukan di gereja kok malah tidak sama dengan yang di sini gitu. Paham ya maksud saya? Tapi dari cara wudhunya yang di dalam kitab itu sama nggak? Ya mungkin berbeda. Ya itulah yang dikatakan disempurnakan. Tapi yang disempurnakan kan bukan akidahnya Mas. Tapi apa? Syariatnya. Fikihnya yang disempurnakan. Syariatnya. Syariat dari Taurat, Zabur, Injil disempurnakan dengan Quran dan Sunnah Nabi. Wudunya ada. Sujudnya ada. Mandi besarnya pun ada. Lalu orang Yahudi juga mandi besar Pak. Tapi caranya nyemplung ke kolam. Nah kalau di Arab kan mungkin air susah gitu ya. Kalau suruh bikin kolam di rumah kan susah. Jadi dengan apa? Mandi besar, mandi junub. Maksud dan tujuannya sama antara baptis dengan mandi junub itu sama. Orang Yahudi sebutnya baptis gitu Pak.
Tapi sama Kristen, baptisnya orang Yahudi itu dirubah menjadi seperti prosesi pernyataan iman gitu. Seperti orang syahadat gitulah. Orang Yahudi baptis itu sebenarnya sedang mandi besar gitu. Karena dia mungkin junub gitu. Ternyata ada di sini. Islam juga menjalankan, cuman caranya sedikit berbeda. Terus kemudian di kitabnya orang Yahudi juga Tuhannya dibilang bukan manusia, bukan anak manusia. Lah kan sama dengan lam yalid walam yulad. Dikatakan lagi sini ada kalimat begini, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ehad. Itu bahasa apa tuh? Ibrani. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bedanya apa sama Qul huwallahu ahad? Ada ahad, ada ehad. Gitu. Kan sama sebenarnya. Setara gitulah. Ya. Nanti ada lagi, kita mungkin di Islam kita mengenal ada berapa langit, Mas? 7 langit. Di sini disebutkan apa? Langit yang mengatasi segala langit. Ya, langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat engkau atau memuat Tuhan gitu. Berarti kan langitnya lebih dari 1. Sama dengan kita gitu. Ada niatnya. 8, 7. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, Tuhan. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini atau bait suci. Haikal Sulaiman gitu istilahnya. Berarti kan mirip gitu loh sama kita. Jadi ketika saya sudah yang tahu ini ayat tidak asli, setelah saya pelajarin, oh ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi yang ini, yang Tanakh, ternyata akidahnya tauhid. Sama dengan Islam. Islam juga tauhid, ini juga tauhid. Di Yahudi juga nggak percaya namanya Tuhan bisa jadi manusia gitu, nggak percaya. Gitu. Terus gimana caranya supaya selamat? Bertobat. Di sini ada ayat bilangnya ya cukup dengan bertobat. Nah, ketika kita masuk ke dalam sini, ini sebenarnya kita juga bisa bagi lagi menjadi 2 nih, secara konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Ini yang namanya 4 gospel, ya. Saya sebutnya gospel. Kalau orang Kristen sebutnya Injil, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar Injil dari orang Kristen, yang mereka maksud tuh bisa ini 4 atau keseluruhan ini, Perjanjian Baru. Ya, mereka sering sebut Injil. Bahkan mereka bikin kitabnya nih. Ini yang hijau nih. Tulisannya apa? Injil. Ini isinya Perjanjian Barunya orang Kristen. Tapi sebenarnya kalau yang lebih dekat, yang namanya Injil itu hanya 4 kitab yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini yang mereka konotasikan sebagai sebutan Injil. Jadi Injil itu ya boleh dikatakan, ini kalau pernyataan saya dalam pandangan Islam ya, Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul nggak, Mas? Setuju nggak? Nah, setuju? Ada yang mau dikoreksi? Sekarang kalau wahyu itu bentuknya seperti apa? Bisikan. Wahyu itu kan berarti kan pesan atau pengetahuan yang diterima langsung oleh nabi. Bisa melalui malaikatnya, bisa langsung masuk ke dalam kolbu. Yang disampaikan nabi ini kepada kaumnya atau umatnya, nah itulah wahyu yang disampaikan. Tapi dalam konteks keseluruhan, wahyu yang mengajarkan umatnya cara beragama, cara beribadah, cara berinteraksi dengan orang, cara berdagang dan sebagainya, itu kan bisa disebutkan sebagai apa? Kitab, ketetapan, hukum, atau perintah. Betul kan? Harus berupa buku nggak? Nggak juga. Zaman Nabi Musa belum ada buku. Zaman Nabi Isa belum ada buku, belum ada kertas gitu. Semuanya masih pakai parkamen atau apa namanya bahan-bahan seperti kulit binatang, kulit kulit kayu, tulang dan sebagainya. Jadi yang namanya kitab di dalam bahasa Arab itu belum tentu harus berbentuk buku seperti ini. Gitu. Jadi pertanyaannya, apakah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran, apakah Bible-nya orang Yahudi atau Bible-nya orang Kristen? Nah, ini yang penting nih. Pertanyaan saya, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran, apakah Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen? Yang mana gitu? Ini kan ada 2 nih. Yahudi. Ini Bible-nya orang Yahudi.
Ini Bible-nya orang Kristen, yang mana separohnya ngambil dari sini. Di Quran sudah disebutkan, Quran kan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya diberikan kepada Bani Israel. Apakah yang dimaksud dengan Taurat, Zabur, Injil yang telah diberikan kepada Bani Israel itu, apakah ini dan ini? Pertanyaan saya. Yahudi aja. Bukan. Berani bilang bukan, gimana dasarnya? Bukan ini dasarnya. Nah iya, kalau Bapak bilang bukan, dasarnya apa? Di sini disebut Taurat, Zabur, di sini Injil. Apakah ini Taurat? Berarti, Hah? berarti ini dong yang mendekati. Yang kalau dia disebutin Taurat, Injil, Zabur. Ternyata bukan juga, Pak. Loh, Udah masuk campur tangan, Bukan juga. udah banyak dirubah. Ingat nggak di Quran diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam 40 hari 40 malam menunggu atau menerima wahyu di Gunung Sinai? Wahyu. Betul kan, Bu? Ketika Nabi Musa alaihissalam turun dari Gunung Sinai menemui Bani Israel, bawa apa? Luh batu, ya kan? iya. Luh batu. Dalam tradisi Yahudi, luh batu itu dipahat oleh Nabi Musa dengan 10 perintah Allah tulisannya. Ya kan? Yang disebut dengan kita sering nonton film Ten Commandments gitu lah. Paling jauh yang bisa kita imani bahwa yang disebut Taurat itu ya cuma 2 luh batu itu. Itu yang disebut dengan Taurat gitu. Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat Bani Israel sedang nyembah patung sapi berhala, 2 luh batu itu diapain? Dibuang kan? Dipecahin kan? Karena Nabi Musa alaihissalam marah gitu sama Bani Israel kan? Nah, paling jauh cuma Taurat ya itu. Setelah itu, setelah Nabi Musa alaihissalam marah, Bani Israel dihukum dengan cara saling bunuh dengan mengikat pedang di perut. Kira-kira 3.000 orang Israel mati. Setelah itu baru kan Bani Israel kan diajarkan dengan hukum-hukum Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya setelah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diajarkan kan hanya melalui lisan, ya kan? Di dalam tradisi Yahudi ada yang disebut dengan 613 hukum. Tetapi sekarang pertanyaannya, kapan ini ditulis, siapa yang menulis, ya, dan jarak waktunya berapa dengan Nabi Musa? Gitu. Apakah yang menulis ini kenal, pernah ketemu dengan Nabi Musa? Apakah yang nulis ini pernah ngopi bareng Yesus? Gitu. Apa, Bu? Bukan, ternyata bukan. Jadi yang menulis kitab ini sama yang menulis kitab ini ternyata bukan saksi mata langsung. Kenapa? Karena ini ditulis disusun abad 5 sebelum Masehi. Kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, Pak. Nabi Musa hidupnya abad berapa? Abad 15, abad 14. Bedanya berarti sama ini beda 1000 tahun. Nah, terus bagaimana ceritanya Nabi Musa yang menulis gitu loh. Bagaimana ceritanya pengikut Nabi Musa yang menulis kalau ini baru disusunnya aja baru abad 5 sebelum Masehi. Beda 1000 tahun dengan Musa gitu. Nabi Daud hidupnya abad berapa? Abad 10, abad 11 sebelum Masehi. Ini abad 5, berarti bedanya 500 tahun. Berarti kan nggak mungkin. Nah sekarang kalau Quran kita pertama kali menjadi mushaf berapa tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat? Kok pada nggak tahu? Masya Allah. Waduh bahaya ini. Jadi gimana teror di Tolong dicatat apa namanya? Bisa dikasih SP1 gitu. Nggak sampai 2 tahun, Mas. Nggak sampai 2 tahun setelah Nabi wafat digantikan oleh Khalifah Abu Bakar kan. Selama masa Khalifah Abu Bakar sebelum Abu Bakar mati pun sudah ada perang di Yamaman. Ketika perang banyak penghafal Quran mati. Ketika itu kira-kira ada 70 penghafal Quran tewas dalam perang. Sahabat yang lain Umar bin Khattab bilang sama Khalifah Abu Bakar, ini banyak yang mati nih penghafal Quran nih. Kalau nggak dibuatin mushaf, nanti bisa bisa hilang dong Qurannya dong. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar pada saat itu untuk dicatat begini untuk menjadi mushaf. Iya, jadi pada zaman Khalifah Abu Bakar sebelum Abu Bakar mati sudah ada mushaf Quran. Sedangkan Khalifah Abu Bakar memerintah hanya 2 tahun. Berarti kan nggak sampai 2 tahun sudah ada mushaf Qurannya setelah Nabi wafat. Ini 1000 tahun dan 500 tahun, gimana ceritanya gitu. Ya.
Jadi katanya kali ya ini. Hikayat, Pak. Oh. Sudah jadi hikayat. Hikayat atau bisa juga apa yang namanya tradisi. Karena orang Yahudi itu punya tradisi gini. Seperti ibu-ibu yang di rumah mau masak nyanyi. Bapak-bapak mau ke ladang, mau berladang nyanyi. Nanti ketika mau berperang juga nyanyi. Mau ngapa-ngapain nyanyi. Apa yang dinyanyikan? Yaitu hukum-hukum yang diterima dari Nabi Musa. Ya, hukum-hukum yang disebut dengan hukum-hukum Taurat itu dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka hidup gitu loh. Dalam hal apapun mereka nyanyikan gitu. Nah, ketika sudah menjadi hikayat itulah baru menjadi ditulis di sini. Dan ternyata banyak permasalahan. Karena apa? Karena sudah begitu panjang jarak waktunya. Yang menulis juga bukan orang-orang yang pernah ketemu dengan Nabi Musa atau Nabi Daud alaihissalam. Jadi kan pasti banyak sumber kisah. Sumber kisah itu artinya kelompok-kelompok yang menceritakan tentang hikayat itu gitu, bukan cuma satu sumber gitu loh. Kalau Quran kan sumber cuma satu dari Nabi Muhammad SAW. Yang nulis mungkin bisa banyak, mungkin kita hitung bisa 40 orang yang nulis. Tapi yang menulis Quran itu kan mereka menulisnya di depan Nabi. Ketika Nabi sedang melafazkan ayat Quran, contoh seperti ini saya lafazkan, yang di depan Nabi nulis. Nanti masing-masing suruh baca. Ketika baca dites, bacanya bener nggak gitu. Kalau bacanya nggak bener, betulin. Kalau bacanya bener, disimpan gitu. Nah, tulisan-tulisan yang sudah diverifikasi sama Nabi, setelah disimpan, itu yang dikumpulkan kembali pada zaman Abu Bakar. Gitu. Dikodifikasi namanya. Jadi sebelum ditulis dalam mushaf, yang bawa dokumen dan catatan itu suruh baca di depan komite. Ada satu komite namanya. Komite ini dipimpin oleh juru tulis pribadinya Nabi, namanya Said bin Sabit. Said bin Sabit ini siapa? Kita tahu, nama bapaknya tahu, nama ibunya tahu, hidupnya kapan kita tahu, lahir 611, wafat 655, bapaknya Sabit bin Addah, ibunya Nawar bin siapa, saya lupa lah nama kakeknya. Kita tahu tuh Said bin Sabit yang menulis mushaf itu kita tahu. Lah ini siapa yang nulis? Bapaknya siapa? Hidupnya kapan? Nggak ada yang tahu. Gitu. Bedanya di situ dengan Quran. Jadi kalau Quran kan sudah terverifikasi dari mulai narasumber, penulis yang kenal dengan narasumber, sampai kepada tangan kita gitu. Mushaf Qurannya gitu. Dan itu diverifikasi bukan dengan tulisan tapi dengan hafalan. Karena yang setor catatan itu datang ke Said bin Sabit, membaca di depan Said bin Sabit. Said bin Sabit ini kan hafiz Quran. Ketika bacanya salah pasti ditolak. Ketika bacanya benar baru diterima. Dan yang memberitahu ayat ini masuk ke dalam surat apa, ayat keberapa, itu yang kasih tahu siapa? Nabi langsung. Gitu. Kalau nama-nama suratnya ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang bilang yang memberi nama surat itu adalah Nabi sendiri, tapi juga ada yang bilang sahabat-sahabat atau ulama. Tapi yang nyampe ke kita urutan ayatnya, jumlah suratnya, kemudian yang tersebar ke seluruh dunia, jumlahnya kan sama. Semua Quran jumlahnya 114 surat. Sama kan? Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Semua sama. Tapi kalau ini gimana, Pak? Yang ini, Katolik nih, Pak ya. Ini Katolik. 73 surat. Yang Protestan ini 66 surat. Saya nggak bawa yang Ethiopia. Ethiopia 81 surat. Yang Ortodoks 78 surat. Ketika saya sodorkan ke pendeta, Pak, yang bukan firman Tuhan yang mana, Pak? Yang 73, yang 66, yang 78, apa yang 81? Apa yang kalau dulu pernah nanya yang firman yang mana gitu? Iya. Yang YouTube. Iya. Gitu kan? Jawabnya? Ya, itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan yang ini, karena dia aliran yang ini, yang Protestan. Gitu. Terus saya tanya, kalau gitu di dalam kitab Bapak ada 1 Yohanes 5 ayat 7, itu firman Tuhan bukan, Pak? Bukan, katanya. Jujur, Pak, dia. Itu udah cukup buat saya. Dia sudah bilang itu bukan firman Tuhan, sudah cukup buat saya. Berarti kitab Bapak ada sisipan tulisan orang, itu bukan firman Tuhan. Ya nanti kan dia bisa ngomong, tapi kami tidak peduli, itu tidak penting buat kita yang penting beriman pada Yesus. Ya, itu monggo, itu kan hak dia. Tapi kan yang saya pertanyakan kan hal yang ilmiah, yang ada dokumennya gitu. Saya waktu nanya udah pegang ini loh, Pak.
Ketika saya nanya 1 Yohanes 5:7, firman Tuhan bukan Pak? Saya udah pegang ini. Begitu dia bilang firman Tuhan, saya tinggal buka, saya bacain gitu aja. Untung dia bilang bukan. Kalau saya nggak pegang ini, terus saya bantah segala macam, kan nggak enak itu Pak. Ya kan? Tapi kalau saya pegang ini, ketika ini berasal dari kalangan mereka sendiri, kan enak saya bacanya. Nanti orang Kristen akan bilang, tapi kan itu punya Katolik katanya. Katolik beda sama Protestan. Tinggal saya tanya, 66 kitab Bapak yang di sini, sama nggak dengan 66 kitab di sini? Sama. Karena mereka hanya menolak yang 7 dari sini, Pak. Gitu. Itu namanya kitab-kitab Deuterokanonika. Deuterokanonika itu ada kitab-kitab yang namanya 1 dan 2 Makabe, nanti ada Tobit, ada Esther gitu-gitu. Kitab-kitab yang dianggap oleh orang Protestan bukan firman Tuhan, hanya kitab sejarah gitulah. Makabe itu kan menceritakan tentang pemberontakan Simon Makabe di abad kedua sebelum Masehi. Mereka adalah anak-anak dari Imam Matatias yang berontak terhadap pemerintah Yunani. Kok jadi isinya itu kayak sejarah ya? Iya. Kayak Al-Quran kan dia kayak Perintah informasi, perintah, ajaran. Gini Mas Cinta, kalau di dalam Quran dari Al-Fatihah sampai Anas itu murni firman Allah SWT. Ya, murni firman Allah. Ada beberapa kisah yang diceritakan di dalam Quran, contoh mengenai kisah Nabi Musa, kisah Nabi Daud, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Ibrahim, dan sebagainya. Tetapi ayat-ayat yang menceritakan kisah Nabi-Nabi itu kan hanya ayat-ayat atau kisah-kisah yang digunakan oleh Allah SWT untuk mengingatkan kita. Nih, ingat ya, dulu Nabi Ibrahim tuh begini. Ingat, gitu. Kita suruh mengingat, kita suruh merenung. Kita suruh merenungkan apa yang sudah dilakukan oleh nabi-nabi kita dengan imannya tetap beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Semua kisah nabi-nabi kan semua diceritakan dengan gaya begitu. Ingat ya, nih dulu Nabi Isa alaihissalam mau berbuat begini-begini, membela ibunya ketika dituduh berzina oleh kaumnya. Nabinya membela ibunya. Ketika Nabi Isa masih dalam gendongan, membela ibunya. Ingat ya, Nabi Daud dulu ketika dihadapkan dengan masalah umatnya, misalnya yang dengan masalah apa, diputuskan begini. Ingat nih, Nabi Adam dulu pernah bersalah nih, dan bertobat dan diampuni. Begitu kan? Selalu ditutup dengan kata-kata biasanya apa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, atau Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Selalu ditutup dengan kalimat-kalimat seperti itu. Gitu. Itu kan menunjukkan bahwa Allah SWT menggunakan ayat-ayat itu, menggunakan kisah-kisah itu sebagai pengingat buat umat manusia. Tapi kalau ini Mbak, ini di dalamnya mungkin masih ada firman Tuhan. Ya. Juga ada perkataan Nabi, juga ada perkataan sejarawan, juga ada ayat porno. Tuh. Mau baca? Mau. Demen banget ya kalau. Malu-malu mau juga. Tolong bacain Mas, yang kuning-kuning Mas. Iya. Nanti dapat bonus nanti. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1.000. Mereka bersundal di Mesir. Bersundal Apa Pak bersundal Pak? Sudah juga. Bersundal itu apa? Sundal bolong. Berzina. Hubungan. Wanita sundal gitu langsung dikatakan. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Yang membayangin lah. Ini nggak ada anak kecil kan? Udah nggak ada sekarang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina, sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng. Pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia birahi dan dengan berhala-berhalanya.
Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukan sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya orang yang mendidurinya dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan kepersundalannya mereka kepadanya. Gimana? Kacau. Iya, iya. Gimana? Ia birahi kepada perempuannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Dan masih banyak yang seperti itu. Iya. Buat apa tujuannya sebenarnya? Gini. Sebenarnya gini. Yang disebut dengan seperti ayat porno itu sebenarnya itu adalah gaya bahasanya orang Yahudi. Ya, gaya bahasanya orang Yahudi ketika menjelaskan bahwa orang Yahudi pada waktu itu pernah musyrik. Jadi ini bukan cerita sesungguhnya, tapi ini hanya gaya bahasa kiasan. Kalau kita mengenal dengan bahasa Majasi lah, Majasi ya. Kan tadi disebutkan di sini apa nih? Dia bukan kalau kayak kita sirah, bukan? Ya siroh, Sirah. bisa dikatakan ini siroh. Tapi sirohnya ini banyak menggunakan kalimat Majasi yang menggambarkan bangsa Israel sedang menyembah Tuhan yang lain gitu. Ya, sedang menyekutukan Tuhan. Bangsa Israel dianggapnya, ini kan ada yang apa tadi sebentar. Ohola ialah Samaria, Oholiba ialah Yerusalem. Ada kota Yerusalem, ada kota Samaria di utara. Dua kota ini yang dihuni oleh bangsa Israel dianggapnya ini seperti dua perempuan yang sedang bersundal. Sedang bersundal itu sedang menjajakan tubuhnya gitu lah. Ya. Tapi itu menggambarkan bangsa Israel itu sedang musyrik gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak kecil Iya. Hah? kalau misalnya anak-anak kecil nggak bisa belajar agama gitu di sekolahan, Iya. masa Nah. itu kan Ngeri. Nah, itu dia. Itu dia kenapa ketika ada orang yang baru masuk Kristen, terutama remaja, mereka nggak boleh suruh baca Perjanjian Lama dulu. Yang mereka baca Perjanjian Baru dulu. Saya pernah kedatangan keluarga bawa anak perempuannya SMA murtad, sudah masuk gereja, sudah dibaptis, sudah belajar Alkitab. Ketika saya tanya, kamu belajar Alkitab apa? Ini saya udah baca Perjanjian Baru gitu. Oh, Perjanjian Lama nggak boleh? Belum boleh. Tahu nggak kenapa saya bilang? Nggak tahu kenapa. Saya bukain itu. Saya suruh baca kan ayat seperti itu tadi kan, ayat 1 sampai 20. Baru baca sampai ayat 3 udah ditutup sama dia. Ih, kok begitu ceritanya? Itulah alasannya kamu belum boleh baca gitu. Dan itu, kalau itu tadi kalimat Majasi ya Mas ya. Ada juga yang benar-benar cerita bukan Majasi. Kisah yang dianggap sesungguhnya ya di sini ya. Saya bukain lagi. Tahu kan yang namanya Nabi Lut, Mas? Kalau di Islam, Nabi Lut, anaknya kan pernah diminta untuk dinikahi oleh kaumnya. Pernah kan? Terus gimana? Dikasih nggak? Pesannya Nabi Lut gimana? Terus itu ya, yang bangsa yang bapak Sodom. ya. Sodom dan Gomora ya. Ngomong kan? Ya. Dikasih nggak sih kok? Dikasih. Nabi Lut kan berpesan bahwa kalau kamu memang mau anak perempuanku, ya nikahilah dengan baik gitu. Iya. Sekarang di Bible ceritanya begini nih. Nih, dari ayat 30 sampai ini, sampai sini tolong bacain Mas. Kalau ini bukan Majasi ya, nih. Iya. Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun.
Lalu mengandunglah kedua anak Lot dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Nah, Moab, Jadi diperkosa bapaknya banyak. Moab, Coba mabuk dulu. Moab itu kalau di Coba mabukin dulu. di Islam Moab itu Ben-Ami, Benyamin. bukan beda. Nggak ada. Kalau Moab ini di daerah Timur Tengah, bukan di Arab Saudi, bukan. Kalau yang di Arab itu bangsa Midian namanya. Midian itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dari istri yang ketiga, Ketura namanya. Itu baru Midian. Midian itu yang menurunkan Nabi Syuaib alaihissalam di Arab Utara. Gitu. Gimana? Tujuan, Tadi mbaknya dengerinnya kok begini? oh, jadi tujuannya apa nih cerita ini? Ya, tujuannya ini hanya cuma menceritakan perjalanan Abraham dan keponakannya Lot. Makanya di Amerika, salah satu negara bagian, saya lupa Kentucky atau apa, Bible nggak boleh masuk perpustakaan sekolah. Karena ada cerita-cerita seperti itu. Tapi berarti kan dengan penjelasan ini ada satu generasi yang haram istilahnya. Nah, oke, Bapak bilang begitu ya. Sekarang saya tunjukin lagi. Kan Nabi Abraham punya anak Ismail, Ishak. Ya kan? Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Yang menjadi Bani Israel kan 12 ini. Anaknya Yakub dari istri pertamanya Lea, itu yang pertama kan Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Ada yang namanya Yehuda. Yehuda ini yang menjadi leluhurnya bangsa Israel yang disebut dengan Yahudi. Jadi agama Yahudi itu asalnya berasal dari kata Yehuda, anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Yehuda nih. Yehuda punya anak 3, laki-laki semua. Yehuda punya menantu namanya Tamar. Anak pertamanya meninggal, ya. Jadi kan istrinya janda. Di dalam tradisi bangsa Yahudi itu ada yang namanya kawin sambung. Jadi kalau misalnya satu anak laki-laki punya istri, yang laki ini meninggal, adiknya boleh menggantikan dia gitu. Oh, turun ranjang. Turun ranjang. Ya, kawin sambung lah istilahnya. Turun ranjang ya. Turun ranjang. Terus? Lot itu yang tadi tuh dia di agama ini nabi. Nabi. Kan nabi. Nabi, tetap Nabi. Serem banget ya. Makanya kalau ada orang di luar Islam menuduh Quran menjiplak Bible, ya kita tanya, kisah yang mana yang dijiplak? Apakah kisah Nabi Lot yang menghamili 2 anak perempuannya? Atau apakah kisah Nabi Nuh yang mabuk anggur dan telanjang? Atau apakah kisah Nabi Daud yang berzina dengan istri orang? Atau apakah kisah Nabi Salomo atau Sulaiman yang musyrik? Atau apakah kisah Nabi Ayub yang menghujat Allah? Atau apakah kisah Nabi Harun yang membuat patung sapi berhala? Jadi makanya mereka mungkin mengira Nabi Isa paling suci kali ya, karena Nabi yang lain semua Ngawur. gitu sih. Iya, seperti itu. Tapi kenapa dia mempercayai nabi-nabi itu? Ya kalau nggak ada kitab perjanjian lama, nanti kan seolah-olah kayak nggak ada nubuat buat Yesus. Makanya ini harus ditempel terus kemana-mana. Nggak ada sambungannya ya. Iya, itu. Jelekin semuanya. Sempurnakan sama Isa gitu. Iya. Jadi kalau nggak ada perjanjian lama, perjanjian baru nggak bisa berdiri sendiri. Karena apa? Karena hampir 1000 ayat yang ada di perjanjian baru itu ngutip dari sini. Tapi yang sebenarnya kok, Hah? yang sebenarnya murni nih, Hmm. aku pelajari nih. Itu ada gak cerita nabi-nabi yang jorok-jorok itu deh? Nah sekarang makanya saya tanya, ada nggak di Quran cerita Nabi Lut menghamili anak perempuannya? Ada nggak Nabi Daud berzina sama bini orang? Itu Ini orang dan Nabi Daud itu Nabi dia. Nabi. Tadi cerita Nabi. Ini cerita Nabi, semua Nabi. Semua kan jelek pak. Maksudnya kan jelek, apakah itu ngejelek-jelekin atau gimana? Bukan ya memang Kenyataannya begitu. bukan, memang tradisinya Yahudi begitu Bu. Makanya dikoreksi oleh Quran. Soalnya di Quran kan Nggak ada. Nah sekarang tanya, ada nggak di Quran cerita Nabi Nuh mabuk anggur telanjang? Ada nggak kisah Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya? Ada nggak kisah Nabi Harun membuat patung sapi untuk disembah sama Bani Israel? Ada nggak kisah Nabi Daud berzina sama bini orang? Ada nggak kisah Nabi Salomo atau Sulaiman alaihissalam musyrik? Ada nggak kisah Nabi Ayub
menghujat Allah ketika diuji? Kan nggak ada semua. Kalau nggak ada semua, bagaimana ceritanya Quran menjiplak Bible gitu loh maksud saya. Maksud saya gitu loh. Jadi nggak mungkin Quran menjiplak Bible. Quran itu yang mengoreksi kisah-kisah yang diselewengkan itu. Berarti kitab-kitab yang sekarang nih yang dipakai sama Jabahat itu ceritanya itu. Iya, ya ini yang dibawa ke gereja begini, dibawa ke gereja begini. Yang dibacakan sama pendeta ya ini di depan mimbar begini, ini dibacain. Tapi kan nggak mungkin pendeta baca ini perempuan bersundal di remas-remas depan jemaat, kan nggak mungkin. Jadi kapan bacanya? Di rumah kali sendiri baca sendiri. Sampai kebayangin. Dulu waktu saya masih remaja, SMP atau SMA gitu, kalau ke gereja pendeta khotbah saya mau cari ayat-ayat yang begitu. Kaku nih saya sekarang nih. Benar. Oh jatuh, sorry balik ke sini. Ini kan Katolik punya. Ya, Terus tadi kan ada ayat, terus ada apa kaki istilahnya? catatan kaki. Catatan. Ini dulu buatnya tujuannya buat apa? Artinya gini, kalau dia menceritakan satu terus kemudian ada rejectionnya kan aneh buatnya. Ini sama aja buka ayat Jadi, sendiri kan? ya bedanya gini Pak. Kalau ini kan disebutnya Bible ya. Ya. Kalau ini kita disebutnya studi Bible. Studi Bible itu artinya mempelajari tentang asal-usul ayat itu gitu. Oh. Asal-usul ayat itu gitu. Makanya ada catatan itu. Iya. Namanya studi Bible gitu makanya. Oh, makanya limited dibuatnya ini. Iya. Ada juga studi Bible yang dijual bebas, tapi apa ya namanya? Terbatas lah, nggak banyak lah. Oh. Saya punya juga yang dari bahasa Inggris. Biasanya dia juga ada saya macam kayak komentari gitu lah, tafsir gitu. Ini pun juga diterjemahkan dari Bible. Aduh saya nggak bawa. Dari Bible namanya The Jerusalem Bible, terbit tahun 1966. Gitu. Jadi ada yang namanya studi. Studi Bible. Itu intinya adalah kan ada informasi yang lebih benar. Iya. Itu mereka nggak takut buat begitu. Enggak. Pada akhirnya mereka menemukan itu mereka. Enggak. Karena yang mencari tahu itu akademisi, bukan pendeta. Sejarawan gitu loh yang tahu. Oh. Pendeta hanya terusin. Iya, pendeta Terusin. pendeta kan khotbah di depan jemaat. Pendeta tahu mungkin ada masalah di dalam ayat itu, tapi kan nggak dikasih tahu ke jemaatnya. Nanti kalau dikasih tahu perpuluhan macet dong. Tapi emang perpuluhan itu bisa siapa yang ngatur awalnya sih kok Vatikan? Nah gini, awalnya yang namanya perpuluhan itu berlaku untuk Bani Israel. Ya, di dalam kitabnya orang Yahudi diatur yang namanya perpuluhan. Ada yang setahun sekali, ada yang 3 tahun sekali, dan perpuluhan itu harus dibawa ke bait suci. Ya, Haikal Sulaiman yang kita tahu, bait sucinya Bani Israel. Perpuluhan ini harus dibawa ke bait suci. Kalau misalnya saya dari jauh, saya tinggalnya jauh dari bait suci, yang mau saya bawa ke bait suci itu boleh saya uangkan dulu di tempat saya. Misalnya saya dari utara mau ke selatan nih, bait suci kan di selatan nih. Saya dari utara mau ke bait suci mau bawa perpuluhan. Daripada saya tenteng-tenteng berat gitu kan, misalnya saya mau bawa sapi berat, saya bisa jual dulu di tempat saya. Saya jual dulu. Saya bawa uang nih ke bait suci. Sampai bait suci saya baru beliin lagi sapi untuk dipersembahkan di bait suci. Itu bisa begitu. Dan perpuluhan itu nggak cuma harus bentuk sapi atau hewan, bisa juga uang, di mana uang itu untuk apa? Untuk menghidupi yang namanya suku Lewi. Ya, Bani Israel kan ada 12 tadi kan, Ruben, Simeon, Lewi. Nah, Lewi ini yang dianggap sebagai imam untuk suku-suku yang lain. Jadi suku Lewi ini adalah marbotnya suku Israel gitulah. Ya, mengurusi bait suci gitu. Nggak beternak, nggak berperang, nggak bertani gitu. Jadi suku-suku yang lain memberikan perpuluhan untuk menghidupi suku Lewi ini. Juga untuk memberikan kepada anak-anak yatim, memberikan pada janda-janda, dan juga untuk memberikan orang-orang yang sedang safar gitu. Mirip kan dengan Islam? Nah, ketika orang Israel sudah terpencar ke seluruh dunia, bait sucinya juga sudah dihancurkan tahun 70 Masehi, mereka sudah nggak melakukan perpuluhan. Gitu loh. Karena perpuluhan harus dilakukan di tanah Palestina dan harus di bait suci. Nah, sedangkan orang Yahudi sudah terpencar, bait sucinya sudah nggak ada, jadi mereka sudah nggak perpuluhan lagi.
Tapi tradisi itu diteruskan oleh Kristen. Gereja-gereja ini menyuruh jemaatnya bayar perpuluhan. Tujuannya untuk apa? Walau alam gitu. Kira-kira gitu. Jadi ketika ditanya, apakah orang-orang gereja Kristen ini keturunan suku Lewi? Oh iya, kami keturunan Lewi rohani, gitu kan. Secara rohani, bukan secara nasab. Gitu. Jadi apa dong tujuannya perpuluhan? Kalau begitu, tahu lah ya, paham lah ya. Tapi tidak semua gereja memungut perpuluhan, tidak. Kalau gereja kayak Katolik itu dia tidak terlalu menekankan perpuluhan. Yang menekankan jemaat bayar perpuluhan tuh yang karismatik, gitu, di bawah Protestan gitu. Gitu. Tanya lagi. Ini kan salah satu dakwah. Setelah orang itu menemukan nih yang disampaikan ini, akhirnya dia bersyahadat. Metode apa nih yang kokoh jalankan setelah dia bersyahadat? Segala seri kayak saya ketemu teman lama nih, yang dia jauh dari agama, tapi dia masih Islam. Saya kalau buat sholat, buat apa, pasti dia juga jadi ogah nih, ya kan? Pokoknya dia udah di titik yang emang gue semua udah pernah lakuin. Terus? Gue mau pengen bener, tapi gimana gitu kan? Itu kan cerita saya nih. Udah lo wudhu aja. Udah sholat, enggak lo wudhu aja. Terus? Nah, itu kan salah satu contoh gitu kan. Saya mau tanya nih, Koko menyarankan orang ini saat bersyahadat metode apa? Misalkan kayak dia kan susah ngejarin ini dari ini gimana gitu. Maksudnya untuk mengajak dia untuk menjadi muslim yang kafah gitu maksudnya. Menjalankan syariat. Oke. Yang pertama-tama saya lakukan gini. Kalau yang bersyahadat cowok, saya tanya, udah sunat belum? Belum misalnya. Ya udah. Nanti kasih tahu saya janjian tanggal berapa, hari apa, jam berapa, tunggu di rumah, kita kirim juru sunat ke rumah, sunat di rumah. Gratis, nggak usah bayar. Oke, pertama. Yang kedua, mau cowok mau cewek, setelah bersyahadat, setelah kita kasih sertifikat, kita minta supaya mereka segera mengganti kolom agama di KTP. Itu penting. Itu penting. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kita hidup sampai kapan. Kalau KTP-nya nggak diganti, masih Kristen, tiba-tiba dia meninggal, kita nggak bisa ngurus dia loh secara Islam loh. Bisa rebutan loh sama keluarga loh. Jadi kita harus buru-buru, tolong cepetan ganti keterangan agama di KTP. Setelah itu kita juga minta mereka tolong sediain waktu dalam seminggu 2 hari, jam berapa, kasih tahu kita kirim guru privat ke rumah. Kita yang kirim guru privat ke rumah, seminggu 2 kali. Satu pertemuan 90 menit. Kita ajarin fikih, kita ajarin akidah, kita ajarin ikro. Nggak usah bayar, kita semua yang bayar. Makanya kita bisa hidup, bisa ngajarin mereka, bisa membina mereka ya dari donatur-donatur. Yang kita terima dari donatur kita pakai untuk membina para mualaf itu. Ya, itu sampai mereka belajar ikro, sampai baca Quran. Yang gurunya ini kan lapor ke ke kita kan, lapor. Kita monitor. Kalau bagus kita terusin aja. Kalau dia seneng ikro sampai baca Quran bisa, seneng, terusin aja sampai dia bagus, sampai mungkin kalau tajwid segala macam kita terusin. Tapi kalau kira-kira males, ogah-ogahan segala macam, ya kita undang dia kajian. Kita nasehatin. Terus kita bikin program yang rutin dalam setahun. Bisa sebulan sekali, nanti ada yang 3 bulan sekali, nanti ada yang setengah tahun sekali. Itu kita lakukan supaya yang mualaf ini tidak seperti orang yang sendirian masuk hutan gitu loh. Ada temennya gitu loh. Punya komunitas baru. Karena kalau mereka yang masuk Islam tidak ganti komunitas, itu beresiko. Bisa balik lagi. Ada pendeta yang bersyahadat tempat saya, nggak lama ditawarin sama gereja lagi, ayo balik lagi sini, sekian gitu. Ada sekiannya gitu. Ada sekiannya Pak. Bahkan ada yang miliaran angkanya. Ada Pak. Ada. Dari mana sih Pak itu strukturasi finansialnya itu? Loh, gimana mereka? Gini, satu dari perpuluhan, kan gede perpuluhan kan. Belum lagi donasi, belum lagi bantuan dari luar negeri. Kalau yang Protestan dari Belanda, yang ini dari Vatikan, Katolik. Kita mungkin ada, dari Arab banyak. Tapi kan gini, bantuan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu udah diatur sama pemerintah. Harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah dulu baru bisa diteruskan.
Alasannya kalau yang kita banyak kan mungkin ya buat bangun masjid, buat anak yatim, tapi yang buat mualaf itu sangat sedikit. Belum lama ini, 2 minggu yang lalu, saya kedatangan salah seorang pejabat dari Basnas. Dia bawa laporan keuangan. Dia kasih lihat ke saya. Kok lihat nih, ini dana khusus buat mualaf. Mualaf kan salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat kan. Tapi jumlah penyalurannya itu nggak sampai 0,5%. Bayangin. Belum disalurkan aja, karena mungkin mereka nggak tahu mau menyalurkannya kemana gitu. Makanya mereka berkolaborasi dengan mualaf center. Jadi kita nanti rutin memberikan data kepada mereka. Nih, kita punya mualaf. Ada tanggal sekian di mana dan segala macam. Tapi kan Basnas kan punya daerah kerja masing-masing. Sedangkan kalau yang datang ke saya kan saya nggak bisa filter KTP-nya. Kalau yang KTP Jakarta saya bisa masukin ke Basnas Jakarta. Nah kalau orang datang KTP Cianjur, KTP Bandung, kan saya nggak bisa tolak. Gitu. Tapi nanti akhirnya bisa diatur dengan, karena dibinanya di Jakarta, jadi kita bisa ajukan ke Basnas Jakarta. Gitu. Itu yang bisa kita lakukan sampai di situ. Plus kalau misalnya sampai mualaf kita misalnya, kan mualaf nggak semuanya mulus-mulus aja nih. Ada yang sampai sekarang masih nggak boleh pulang ke rumah orang tuanya nih. Tuh contohnya tuh, yang itu tuh, yang di dada-dada tuh. Oh. Itu sampai sekarang belum boleh pulang tuh sampai sama mamanya. Nggak diterima di rumahnya. Misalnya, ada mualaf yang butuh bantuan hukum. Karena dia masuk Islam, dia harus bercerai dengan suami atau istrinya, kita sediain pengacara gratis. Pengacara kita sediain gratis. Misalnya sampai hukum perdata atau gunung gini dan segala macam, kita juga bantu dengan pengacara gratis. Misalnya pengusaha ini sampai nggak ada penghasilan karena dibuang dan segala macam, kita juga bantu. Kalau perlu kita bantu dengan modal supaya dia bisa usaha. Kalau kita cuma bantu dengan uang, makanan kan habis dimakan. Tapi kalau modal kan bisa berputar untuk dia berusaha. Seperti itu. Nah kalau untuk masalah akidah, yaitu nanti salah satunya dari guru yang kita kirim per 2 hari dalam seminggu itu. Juga dalam kajian-kajian kita gitu. Harus begitu mas. Kalau nggak begitu, nanti orang yang masuk Islam ini merasa sendiri, terombang-ambing, kadang-kadang juga bisa pindah lagi. Nah, kasihan gitu. Itu yang kita lakukan. Ya. Siap-siap maghrib. Iya. Ya, maghrib di mana? Maghrib sama-sama ya? Ya, kita maghrib di mana? Di sini? Jadi boleh dikatakan ini memang dakwah yang beresiko. Kalau teror sih nggak terlalu mengkhawatirkan lah. Debat, iya. Kalau yang ngata-ngatain, yang ngancem sih ada. Yang menghujat ada. Netizen yang menghujat banyak. Yang saya dulu main di sini kok, di Yayasan Haji Karim Oi. Apa? Yayasan Haji Karim Oi. Haji Karim Oi, oh ya. Terus? Di Rekod Pasar Baru. Heeh. Terus setiap hari saya nyaksiin tuh orang bersahadat tuh. Di masjid apa? Lautse. Oh, Lausa, ya tahu. Sampai bikin grup nasyid tuh. Iya, ya. Lampion. Tahu saya, Masjid Lausa. Di Bandung juga ada kan Masjid Lausa ya? Saya pernah datang juga Masjid Lausa. Sekarang juga hampir tiap hari orang datang ke tempat saya, baik yang Kristen mau belajar Bible atau orang Islam yang anggota keluarganya ada yang mau murtad, ada yang murtad. Kristen belajar Bible. Iya. Jadi ada gini Pak, ada, alhamdulillah, ada perempuan dari Semarang datang minta izin, kok boleh nggak saya foto-foto Bible-nya? Boleh silakan, foto. Abis itu dia bikin karya tulis Pak. Karya tulis buat debat sama bapaknya. Pakai senjata orang buat nyerang orang gitu. Jadi dia foto Bible saya, terus dia bikin karya tulis 35 halaman, terus dia kirim ke bapaknya. Selama 2 bulan dia debat sama bapaknya Pak. Setelah 2 bulan perempuan itu datang lagi ke tempat saya bersahadat. Alhamdulillah. Bapaknya? Bapaknya enggak. Jadi waktu dia datang ke tempat saya di tengah perjalanan aja tuh masih berdebat sama bapaknya. Bapaknya ketua lingkungan di Katolik Semarang. Macam-macam. Yang paling lucu ya yang semalam itu.
petinggi gereja, penatua mengundurkan diri. Alhamdulillah. Rabu besok di sidang dia. Rabu besok di sidang, Kamis dia mau syahadat insya Allah. Sertifikatnya malah udah saya siapin tuh. Ah, Karena apa? Kenapa dia mau Kamis? Karena Kamis itu pas hari ulang tahun pernikahan dia sama istrinya. oh, Ya sudahlah, alhamdulillah lah ya. sejarah Ya, gitu ya. saya nggak terlalu gimana gitu lah. Boleh lah tanggal 9, insya Allah Bapak dilancarin gitu. Jadi pas ulang tahun pernikahan ke-9, pas bersyahadat berdua suami istri. Alhamdulillah kan. Iya. Jadi udah berapa orang Kristen yang murtad kok? Kalau yang di tempat kita, Jakarta aja hampir 200. Di Manado juga banyak ratusan itu. Yayasan yang sama dengan kita. Kan kita membagi Indonesia jadi 8 wilayah. Riau, Jakarta, Jawa Tengah, Sragen, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Manado, Makassar, Ambon, NTT nggak ada kayaknya. Terus Papua. Lumayan, mungkin kalau dalam setahun ya, kalau digabungkan semua ya, 1000 ada kurang lebih. Apa namanya? Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. At-Tauhid. Nama channelnya Graha Mu'alaf gitu. Di Sami kok? Iya. Ah, Pas setelah melihat ketidakbenaran itu sempat belajar agama selain Islam Sempet. di Nah, satu-satu. iya. Pertama kan Kristen dulu yang saya pelajarin. Ternyata Kristen itu berasal dari kata Kristus. Kristus itu sama dengan Al-Masih. Ya. Kristus itu adalah gelar daripada Yesus. Ya kan? Ngakunya doang pengikut Kristus, tapi sebenarnya pengikut Paulus sebenarnya. Ya. Oke, Kristen nih. Saya pelajarin Yahudi. Yahudi berasal dari nama daripada anak keempat Nabi Yakub, ya kan? Tapi Yahudi ini kan agama yang boleh dikatakan eksklusif. Di dalam Yahudi, mereka merasa mereka bangsa terpilih. Di luar Yahudi disebut Goyim atau bangsa-bangsa lain. Pas, jadi mereka memandang Goyim itu lebih rendah dari mereka. Hindu, nama tempat daripada agama itu berasal di India. Di dalam Hindu juga ada apa? Kasta. kasta. Ya kan? Misalnya kita kasta Brahmana nih Pak, misalnya nih. Ada orang lewat kasta Sudra misalnya. Ya. Bayangannya kena makanan kita nggak boleh makan loh. Udah nggak boleh dimakan, kena bayangannya doang nggak boleh dimakan. Di Hindu begitu. Jadi ada kasta-kasta. Buddha, Buddha kan nama gelar daripada Siddhartha Gautama, ya kan? Agama Buddha ini ada yang mengatakan ini juga sebenarnya agama ateis juga gitu, karena sebenarnya tidak terlalu mengedepankan konsep ketuhanan, agama filosofi lah gitu lah. Sama dengan agama Shinto di Jepang gitu lah. Konghucu itu nama nabi, tapi juga mengenal dewa-dewa lah, ada dewa macam-macam lah. Jadi ketika saya melihat agama-agama ini, Kristen gelar orang, Yahudi nama orang, Hindu nama tempat, Buddha gelar orang, Konghucu nama nabi. Ketika saya ke Islam, Islam bukan nama nabi, bukan nama tempat, bukan nama orang. Apa? Berserah diri. Artinya kan aslama, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kok agama bukan ini, bukan apa namanya, bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan dari mana agama itu berasal, tapi perintah untuk berserah diri kepada Yang Maha Esa gitu. Oh, jadi saya mikirnya jangan-jangan ini nih yang dari Tuhan yang benar nih gitu istilahnya. Ya kan? Islam ternyata juga artinya bukan cuma berserah diri kan, patuh, taat, tunduk, ya kan, selamat, damai, serah diri. Jadi, oh ternyata ya bisa jadi inilah agama yang memang diturunkan yang menciptakan langit dan bumi dan manusia supaya kita selalu berserah diri pada Tuhan. Gitu. Saya sih mikirnya begitu waktu itu ya. Terus ketika mulai masuk ke dalam akidah udah jelas tauhid. Ketika masuk dalam istilahnya apa namanya? Habluminanas, yang paling membuat saya bisa menerima konsep dalam Islam tuh orang Arab tidak lebih baik daripada orang kulit putih. Orang kulit putih tidak lebih baik dari orang Arab. Yang lebih baik dari mereka apa? Takwanya. Jadi di dalam Islam kan nggak ada diskriminasi, nggak ada rasis gitu, nggak ada kasta gitu. Itu yang paling bisa membuat Islam saya terima gitu. Jadi kita sekarang misalnya nih, sekarang lagi ribut-ribut nasab nih, iya kan?
Mau dia Habib, mau bukan Habib, nggak ada bedanya sama kita sebenarnya. Apalagi kalau kita ingat hadis di hadis riwayat Bukhari, ketika Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang imannya paling hebat gitulah. Siapa yang imannya paling hebat? Sahabat ada yang jawab, malaikat ya Rasulullah. Jelas lah, dia hidup di sisi Allah pasti imannya hebat lah. Tapi ada lagi, siapa? Ada yang jawab, nabi-nabi ya Rasulullah. Jelas, nabi-nabi terima wahyu, imannya pasti kuat. Ya kan? Kalau gitu siapa nabi? Kami, sahabat kamu, sahabatmu Rasulullah. Ya jelas, kalian hidup bersama aku, kalian melihat aku, kalian mendengar dari aku, kalian melihat aku. Jelas kalian imannya kuat. Tapi ada lagi, siapa? Orang-orang yang hidup setelah kamu, tapi beriman kepadaku. Itu iman yang paling hebat yang itu. Padahal nggak pernah ngelihat Nabi, nggak pernah mendengar Nabi, tapi beriman. Itu yang lebih hebat. Jadi apa? Mau Habib, mau bukan, apa bedanya? Yang penting kan beriman. Nah sekarang kita kan di mata Allah SWT kan nggak dilihat dari status jabatan, kekayaan, sosial, kan enggak. Kan dari takwanya. Jadi kalau Habib nggak takwa ya itu pasti urusan dia dengan Allah gitu kan. Kita juga begitu. Kita bukan Habib tapi kita bertakwa, kita pasti dimuliakan Allah. Gitu aja kalau saya. Ya Habib kita perlu hormatin. Yang bukan Habib pun kita juga perlu hormatin. Mau tukang beca pun juga kita harus hormatin kan gitu. Jadi di dalam Islam ya, ketika saya mempelajari konsep itu, ya ini agama yang benar-benar diturunkan yang menciptakan manusia. Kalau saya 5 tahun itu baru mengamati, Mbak. 5 tahun baru mengamati, tapi yang saya amati muslimnya. Bukan Islamnya. Yang benar-benar saya amatin atau pelajarin Islamnya baru 2 tahun belakangan. Nah, jadi dari 2012 sampai 2014 baru saya sadar. Tapi itu pun sudah mempelajari Kristen dan agama lain dan Islam. Oh 2014. 2014. Selama 5 tahun dari 2007 sampai 2012 yang saya perhatiin muslimnya. Dan muslim yang tepat nggak diperhatiin? Atau muslim yang nggak tepat. Gini, tapi nggak tepatnya gini. Saya dulu berpikirnya nggak tepat gitu ya. Tapi setelah saya masuk Islam, saya malah pengen ketemu sama pemimpinnya. Siapa? Habib Rizik. Ketika saya bersahadat, saya punya keinginan, mudah-mudahan suatu saat saya dipertemukan dengan Habib Rizik. Ya, saya pengen cium tangannya seperti itu. Saya punya keinginan begitu. Alhamdulillah tahun lalu saya bisa ketemu Habib Rizik di Petamburan. Ketika diceritakan, diperkenalkan saya gitu. Terus Habib Rizik langsung begini. Memang saya salah apa kata gitu kan? Enggak Habib, enggak salah saya bilang. Itu karena media saya bilang gitu. Nah, karena sekarang alhamdulillah saya sudah ketemu Habib, saya mau cium tangan Habib. Tapi saya nggak mau dicium kata dia gitu. Tapi saya mau maksa Habib, saya bilang saya rebut aja tangan saya cium tangan. Pas saya lagi ngerebut tangan beliau pegang kepala saya, malah kepala saya dicium sama dia. Alhamdulillah. Jadi waktu itu memang antara dalam 5 tahun saya mengamati Islam, ya nggak cuman FPI aja lah ya, banyak lagi. Kan memang Islam sedang gencar-gencarnya difitnah. Peristiwa dulu WTC kan juga begitu. Memang Islam sedang dicoba dirusak dari dalam dan dari luar. Nah, yang rusak siapa? Nah, itu yang setelah kita cek, kita pelajarin, ada yang namanya kelompok orientalisme. Orientalisme ini yang dari abad ke-19 itu memang sudah mencari celah untuk menghancurkan Islam. Dan sekarang berpusat di mana mereka? Kanada. Masih Amerika. McGill University. Oh, McGill University. Jadi mereka apa? Kenapa orang Kristen banyak yang menjadi orientalis? Siapa yang suruh? Gitu? Ketika Kristen kalah perang di perang salib selama 200 tahun, setelah itu kan mereka kan jadi apa? Ada yang melalui jalur kolonialisme, ya kalah di perang salib, mereka bagi dunia menjadi 2, yang barat ke Spanyol, yang timur ke Portugis. Kolonialisme menjajah bangsa-bangsa lain, menyebarkan Kristen. Karena kalah perang di perang salib, pertama. Yang kedua, mereka juga belajar orientalisme. Banyak ke Timur Tengah, belajar Islam, belajar Quran,
Untuk apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu. Jadi mereka memang benar-benar niat ya. Ini memang niat. Gitu. Memang niat. Belum tentu yang memang ternyata kayak ngebom-ngebom gitu belum tentu orang Islam. Yang pernah Bapak pernah dengar nggak Christianity phobia? Pernah nggak Pak? Nggak pernah. Pernah dengar Islamophobia kan? Bener dong. Sering kan? Sering banget. Kenapa? Adanya cuma Islamophobia, nggak ada Christianity phobia gitu. Dah itu aja. Ya kan? Salat dulu ya. Ayo, salatnya.